Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Lestari dengan NIM 201540122. Saya Moni Suryana dengan NIM 201540118. Di sini kami akan menjelaskan poster yang telah kami buat dengan materi dasar-dasar anatomi untuk memenuhi tugas ujian praktek anatomi. Selamat menyaksikan. Dasar-dasar anatomi. Anatomi berhubungan erat dengan fisiologi. Yang pertama, anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu anatomi, yang mana itu terbagi menjadi dua kata, ana dan tomi. Ana artinya bagian atau memisahkan. Tomi ialah iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Atau, anatomi adalah ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Kemudian, fisiologi. Fisiologi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari dua kata, visi dan juga logos atau logi. Visi adalah alam atau cara kerja. Logos atau logi ialah ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Atau fisiologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Jadi, anatomi fisiologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, di anatomi ini ada struktur tubuh manusia. Yang pertama, sel. Sel adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Sel juga adalah unsur terkecil dari kehidupan. Sel itu setiap jenis sel itu dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah yang jumlahnya 25 triliun berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Kemudian, jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan ini ada 4 tipe dasar yang membentuk tubuh, yaitu jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit, yang mana fungsinya untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Kemudian ada jaringan pengikat. Jaringan pengikat ini fungsinya untuk mengikat jaringan dan alat tubuh, contohnya jaringan darah. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot ini yaitu ada otot terbagi dari 3 kategori, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Kemudian di struktur tubuh manusia ada organ. Organ adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Kemudian ada sistem, yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Organ atau sistem, yaitu ada terdiri dari sistem kardiovaskular, yang mana sistem ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini untuk memproses makanan dengan mulut, perut, dan usus. Kemudian yang ketiga, sistem endokrin. Sistem ini yaitu untuk komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Yang keempat, ada sistem kekebalan, yaitu untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Yang kelima, yaitu sistem integumen, yaitu kulit dan rambut. Kemudian sistem limfatik, yaitu struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Yang ketujuh, yaitu sistem otot, yaitu menggerakkan tubuh. Kemudian yang kedelapan, sistem saraf, yaitu untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem saraf otonom. Kemudian yang kesembilan ada sistem reproduksi, yang mana itu adalah organ seks.
Kemudian yang ke-10 ada sistem pernafasan, yang mana ini adalah sistem untuk organ yang digunakan bernafas, yaitu paru-paru. Kemudian yang ke-11 ada sistem rangka, yaitu sistem untuk sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Yang terakhir, yang ke-12 adalah sistem urin, yaitu ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan sekresi urin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Konia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah bidang, arah, posisi, aksis, letak atau sikap pada anatomi. Yang pertama, bidang. Bidang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama bidang median atau medianus, merupakan bidang yang membagi tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua, yaitu bidang sagittal atau bidang paramedian, di mana bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu, tidak tepat membagi 2 bagian. Yang ketiga, bidang horizontal atau transversalis, yaitu bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang X dan Y. Keempat, bidang koronal atau frontalis, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal. Yang kelima, bidang oblikua, yaitu bidang selain yang dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya yaitu arah. Arah terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan. Yang kedua, adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerakan menurunkan. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Yang kelima, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Yang keenam, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi ke luar. 7. Sirkumduksi, gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Yang kedelapan yaitu rotasi, merupakan gerakan memutar sendi. Selanjutnya yaitu posisi. Posisi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu posisi anatomi atau berdiri. Pada posisi ini, tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus. Kedua, posisi supinasi atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Yang ketiga, posisi pronasi atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas. Yang keempat, yaitu posisi litotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal, dan betis lurus horizontal. Selanjutnya yaitu aksis. Aksis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aksis sagittal adalah garis yang memotong bidang gerak sagittal dengan bidang gerak. Yang kedua, bidang transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dan bidang gerak transversal. Yang ketiga, aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu letak atau sikap pada anatomi. Yang pertama ada superior, yaitu bagian atas. Kedua, kranial atau kranialis, lebih dekat pada kepala atau bagian kepala. Ketiga, inferior, yaitu bagian bawah. Keempat, kaudal atau kaudalis, lebih dekat pada kaki atau ekor. Kelima, anterior, depan. Keenam, posterior, bagian belakang. Ketujuh, superficial, yaitu dangkal atau mendekati. 8, profunda, yaitu bagian dalam. Median atau medialis, merupakan bagian tengah. 10, lateral atau lateralis, bagian luar, yaitu menjauhi lebih jauh dari bidang median. 11, proksimal atau proksimalis, yaitu merupakan bagian atas. 12, distal, yaitu bagian bawah. 13, internal, yaitu merupakan bagian dalam, sedangkan eksternal merupakan bagian luar. 14, dextra, bagian kanan atau sinistra, bagian kiri. 15, lateral, bagian samping atau sentral, bagian pusat. 16, ascendens, yaitu bagian naik, sedangkan descendens, bagian yang turun. 17, ventral, bagian depan ruas tulang belakang. 18, dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang belakang. 19, visceral atau selaput bagian dalam, sedangkan parietal merupakan selaput bagian luar. 20, transversal, yaitu gerakan melintang.
21 longitudinal atau longitudinalis, yaitu membujur atau ke arah ukuran panjang. 22 perifer, bagian yang pinggir atau tepi. 23 sagittalis atau tegak lurus pada bidang frontalis. 24 preaksial, menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. 24 preaksial menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. 25 postaksial menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. 26 polaris ke arah telapak tangan, sedangkan plantar ke arah telapak kaki. Palmar ke arah palmaris manusia. Ulnar atau ulnaris ke arah ulna tulang hasta. 30 radial atau radialis ke arah radius. 31 tibial ke arah tibia tulang kering. 32 fibular ke arah fibula atau tulang betis. 33 flexor, permukaan anterior anggota badan atas dan permukaan posterior anggota badan bawah. Yang terakhir yaitu extensor, merupakan posterior anggota badan atas dan permukaan anterior anggota badan bawah. Sekian video penjelasan yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk membantu konten kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.